Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Hari ini kita akan memulai ibadah. Kira-kira tema ibadah hari ini apa ya? Tema ibadah hari ini adalah anugerah buta menjadi melihat. Kira-kira siapa ya pendeta hari ini? Pemberitaan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Hendra Prasaja dari Bina Warga GKI. Mari teman-teman kita memasuki saat hening sejenak. Mari teman-teman kita bangkit berdiri. Kita pujikan bagi Tuhan lagu hari ini harinya Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami bersama pada ibadah hari ini. Kami bersyukur karena kami masih diberikan kesehatan sampai hari ini sehingga kami dapat beribadah bersama-sama. Tuhan, tolong berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong ajarkan kami agar dapat memiliki sikap yang baik dan dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang dapat menyakiti hati Tuhan. Kiranya Tuhan mengabulkan doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Mazmur diambil dari Mazmur 5 ayat 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Demikian pembacaan Mazmur. Teman-teman terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman-Nya. Dengan bernyanyi lagu, buatlah pelitaku terus menyala.
bernyala hingga fajar agung mereka. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Salam semuanya, kita akan bersama mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa ya. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami beribadah. Dan hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Roh Kudus, kuasai setiap kami sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan. Dalam Yesus, amin. Kita semua yang bisa melihat dengan baik pasti sangat tahu ya warna-warna di sekitar kita. Ada banyak sekali warna-warna yang ada di sekeliling kita. Coba lihat di sekeliling kita ada apa aja nih, warna-warnanya pasti macam-macam ya. Coba yang tahu langsung sebut ya, warnanya apa nih yang di layar Kak Hendra ini ya. Nih warnanya apa nih? Bener banget, ini merah, langsung semua tahu ya warnanya apa. Kalau ini hijau, ya bener banget ini hijau. Ini ada yang sedikit beda nih ya. Ini warnanya apa? Biru, bener banget biru. Kalau yang buta warna katanya sih warna hijau dan warna biru agak-agak samar nih ya. Nah, warna apa lagi nih? Warna oranye, karena ada buah jeruknya di sini ya, warnanya orange, oranye. Kita bisa semuanya melihat warna-warna ini dengan mudah karena ada sesuatu yang Tuhan berikan dalam diri kita, yaitu mata kita. Wah, mata kita membuat warna-warna bisa dengan mudah kita sebutkan, kita lihat, kita nikmati juga. Coba ya, kita sekarang tutup matanya. Coba kita ingat warna-warna apa yang ada di sekeliling kita. Mungkin kita ingat, tapi kalau kita tutup mata dan jangan ada sedikit pun yang lihat, waduh, pasti kalian nggak bisa lihat ya apa yang nanti Kak Hendra akan munculkan di layar ini. Wah, kita akan kesulitan kalau kita tidak bisa melihat. Biasanya orang yang tidak bisa melihat, lalu ia akan mengandalkan pendengarannya. Dia akan coba mendengar. Suatu kali ada seorang yang tidak bisa melihat dan dia hanya bisa mengandalkan pendengarannya. Ada suara-suara. Waduh, semakin keras. Ini suara apa ya? Wah, semakin rasanya ada seseorang. Semuanya kayaknya ada seseorang yang penting nih. Nah, ada yang tahu nggak ya? Siapa orang buta yang dimaksud? Dan siapa suara orang yang tadi banyak sekali berbondong-bondong? Ada apa ya di sana? Nah, sekarang kita mau bersama-sama buka firman Tuhan. Kita mau cari tahu dari Markus pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-46 sampai dengan 52. Yuk kita buka firman Tuhan. Kita sama-sama ikuti bacaan yang Kak Hendra akan bacakan buat kita semua ya. Mari kita ikuti pembacaan firman Tuhan ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru,
"Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Wah, demikianlah bacaan firman Tuhan tentang Bartimeus yang buta tapi memohon kepada Tuhan dan disembuhkan. Kita melihat anugerah dari buta jadi melihat. Tadi kita membaca ya firman Tuhan, ternyata Bartimeus mendengar lalu meminta tolong pada Tuhan. Sering nggak kalian semua di sini anak-anak meminta tolong pada Tuhan untuk segala sesuatu? Untuk hari yang akan kita masuki misalnya, ketika papa atau mama sakit, atau ketika kalian mau ujian, atau ketika kalian memulai kembali sekolah di semester yang baru. Nah, kita pasti mungkin meminta tolong kepada Tuhan agar Tuhan memberkati. Wah, itu adalah awal dari anugerah. Anugerah adalah ketika kita mau membuka diri dan memohon kepada Tuhan. Dan di dalam bacaan kita Bartimeus memohon pada Tuhan. Juga disebutkan ada rintangan, orang-orang melarang Bartimeus untuk diam. Ternyata rintangan apapun jangan membuat kita menyerah, seperti Bartimeus yang tidak menyerah. Dia terus meminta pertolongan pada Tuhan. Kita juga begitu. Di awal-awal semester ini, di hari-hari yang akan kita masuki dalam masa-masa studi kita juga akan menghadapi mungkin rintangan-rintangan. Tapi jangan sedikit pun kita menyerah. Bartimeus juga dikatakan dalam ayat 50, dia menanggalkan jubahnya ketika mau menjumpai Tuhan Yesus karena dia dipanggil Tuhan Yesus. Dia hormat sekali pada Tuhan. Maka dia menanggalkan jubahnya, tanda bahwa dia mau benar-benar datang dalam kerendahan hatinya sebagai pribadi. Nah, dia meminta dengan hormat. Kita juga begitu. Siapa yang di sini kalau minta ke papa atau mama, wah sambil merengek-rengek, sambil maksa-maksa. Itu bukan sikap yang baik. Itu tidak hormat. Kita harus meminta juga dengan hormat. Sama seperti Bartimeus meminta kepada Tuhan Yesus menunjukkan rasa hormat. Nah, ketika ditawari, kamu mau minta apa? Bartimeus juga meminta apa yang penting. Kita juga begitu. Wah, banyak pasti kita permintaannya. Pengen ini, pengen itu. Wah, segala sesuatu yang kita ingini, kita rindukan, kita pengen mintakan pada Tuhan. Tapi kita harus meminta apa yang paling penting. Karena Tuhan tahu kok, Tuhan apa yang paling penting buat kita. Kita mohonkannya kepada Tuhan seperti itu. Jadi kalau kalian meminta ini dan itu, misalnya kalian mau minta kepada papa mama, juga mintalah sesuatu yang penting. Pastilah ia akan memberikannya. Dan yang terakhir, ketika akhirnya Bartimeus diberikan anugerah luar biasa, matanya terdelik, dia bersyukur karena anugerah yang didapat. Nah, kita belajar ya, bahwa ternyata anugerah itu juga terjadi dalam hidup kita. Saat kita meminta kepada Tuhan, meminta dengan rasa hormat, dan meminta yang paling penting, Tuhan akan memberikan anugerah. Nah, itulah firman Tuhan hari ini, anugerah buta jadi melihat. Setiap kita punya kesempatan untuk juga menikmati anugerah Tuhan. Di sekolah, mintalah pada Tuhan supaya Tuhan memberikan segala yang baik, supaya kita bisa belajar, supaya kita sehat. Bapak dan Ibu guru juga diberkati
agar bisa mengajar dengan baik. Dan nanti kita bisa melihat banyak berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Kita bisa ujian sekolah dengan baik, kita bisa jadi semakin pinter, tahu ini dan itu, bisa membahagikan papa dan mama juga, bapak dan ibu guru. Kita dapat anugerah juga tuh ya dari Tuhan berupa sukacita. Selamat beraktivitas dan semoga firman Tuhan memberikan bekal bahwa Tuhan memberikan anugerah setiap kita seperti Dia memberikan pada Bartimeus. Yuk kita berdoa ya. Kita akan naikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan boleh berikan firman Tuhan hari ini. Kami mau seperti Bartimeus yang memohon hanya kepada Tuhan dengan rasa hormat, tidak memaksa, tapi juga mau bersyukur atas berkat yang Tuhan beri. Kami mau berdoa untuk proses sekolah kami agar kami boleh jalani dengan semangat. Bapak dan Ibu guru, Tuhan berkati. Juga untuk seluruh karyawan sekolah, Tuhan berkati. Berkati juga untuk Papa dan Mama, para orang tua kami, agar kami semua dalam berkat anugerah Tuhan. Tuhan, berkatilah sekolah kami, berkatilah setiap kehidupan Papa Mama. Terima kasih ya Tuhan. Dalam Yesus, amin. Kita saat ini akan menutup ibadah kita dengan memohon berkat dari Tuhan. Teruskanlah hidupmu dimanapun kau berada dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, anak-anak semua, keluarga, para orang tua, dan juga Bapak dan Ibu guru. Diberkatilah engkau dengan kasih daripada Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya.